Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Astuti Zulfiana, NPM 5221217, mata kuliah Telaah Kurikulum, kelas 4F PGSD, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria MPD, pertemuan ke-12. Baiklah, pada pertemuan ke-12 ini saya akan membahas tentang pembelajaran tematik integratif kelas tinggi berdasarkan hasil dokumen telaah kurikulum. 1. Latar belakang. Pembelajaran tematik integratif merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Pengintegrasian terwujud dalam dua hal, yaitu 1. Integrasi sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam proses pembelajaran. 2. Integrasi berbagai konsep dasar yang terkait. Tema merajut makna berbagai konsep dasar sehingga peserta didik tidak belajar konsep dasar secara parsial. Dalam pembelajaran tematik terpadu integratif ini, tema yang dipilih berkenaan dengan alam dan kehidupan manusia. 2. Cara pembagian. Untuk kelas 1, 2, dan 3, keduanya alam dan kehidupan manusia merupakan pemberian makna yang substansial terhadap mata pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Seni Budaya, dan Prakarya, serta pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Dari sudut pandang psikologi, peserta didik belum mampu berpikir abstrak untuk memahami konten mata pelajaran yang terpisah, kecuali kelas 4, 5, dan 6 sudah mulai mampu berpikir serentak. Proses pembelajaran kelas tinggi. 1. Kematangan afektif pada dasarnya merupakan hasil dari interaksi sisi biologis, personal, dan sosial seseorang dalam suatu rentang waktu. 2. Prinsip pembelajaran di kelas 4, 5, 6 ialah penciptaan suasana yang memungkinkan siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, berinisiatif, menghasilkan sesuatu secara mandiri. 3. Kemampuan kognitif dalam kualitas afektif antara lain emosi mempersyaratkan adanya pemberian suasana dan serasi dan sepadan. Proses pembelajaran di kelas tinggi. 1. Anak usia kelas 4, 5, dan 6 secara kognitif berada pada tahap operasional konkret dan formal yang ditandai oleh kemampuan berpikir abstrak atau konseptual. 2. Salah satu bentuk proses berpikir abstrak adalah berpikir hipotesis, kemudian menguji hipotesisnya melalui percobaan atau eksperimen. 3. Dari sisi perkembangan afektif, anak usia kelas 4, 5, dan 6 berada pada tahap rasa produktif dan rasa identitas. 4. Wujud rasa produksi dan rasa identitas adalah menunjukkan kemauan dan kemampuan berinisiatif untuk menghasilkan sesuatu secara mandiri. Penerapan ragam metode pengajaran di kelas tinggi. 1. Misi pokok pembelajaran adalah terwujudnya proses pembelajaran yang bermakna. 2. Perilaku guru yang menunjang proses pelajaran yang efektif antara lain yaitu sajian yang jernih, bervariasi, dan fleksibel, berorientasi pencapaian tujuan, pemanfaatan waktu yang efektif untuk kegiatan akademis. 3. Selain itu, guru seyogyanya memiliki sistem aturan kelas, menguasai kelas, penugasan yang menarik, bermakna, dan mudah diselesaikan, seefisien dalam mengarahkan, menggunakan banyak sumber, dan cepat mengatasi perilaku menyimpang. 4. Dari sisi siswa harus diupayakan agar percapaian diri siap, aktif, motivasi, komunikatif, dan terengginas. Ragam model pembelajaran di kelas tinggi. 1. Dalam pembelajaran di kelas tinggi dapat diterapkan model pembelajaran penelitian, kelompok interaktif, ceramah, bervariasi. 2. Model penelitian sangat potensial untuk mengembangkan rasa ingin tahu, berpikir deduktif, berpikir induktif, berpikir kritis, berpikir kreatif, berpikir kooperatif dan holistik, dan berpikir hipotetis. 3. Prosedur dasar model penelitian adalah masalah, hipotesis, data, dan kesimpulan. 5. Model kelompok interaktif sangat potensial mengembangkan keterampilan berkomunikasi, inisiatif, dan kreativitas yang sinergi. Berikut merupakan buku guru dan buku siswa pada tema 8 kelas 4 yang berjudul Bumiku.
Buku ini merupakan salah satu buku siswa dan buku guru yang ada pada kelas tinggi, yaitu kelas 4 SD. Keunggulan pembelajaran tematik yaitu dapat mengurangi overlapping antara berbagai mata pelajaran karena mata pelajaran disajikan dalam satu unit. 2. Penghematan pelaksanaan pembelajaran, terutama dari segi waktu, karena pembelajaran tematik dilaksanakan secara terpadu antara beberapa mata pelajaran. Pengembangan RPP kelas tinggi. 1. Mengkaji silabus tematik. 2. Mengidentifikasi materi pembelajaran. 3. Menentukan tujuan. 4. Mengembangkan kegiatan pembelajaran. 5. Menjabarkan jenis penilaian. 6. Menentukan alokasi waktu. 7. Menentukan sumber belajar. Penutup atau kutipan. Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran tematik terpadu memberikan dampak kepada siswa, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang cukup baik. Proses pembelajaran yang dilakukan secara daring berpengaruh terhadap pengaruh dan hasil pembelajaran siswa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.